Jangan dikasih makan dulu selama karantina gitu. Terus kasih garam grosok sedikit, nggak usah terlalu banyak. Nah, nanti dilihat situasi kondisinya ikan seperti apa. Ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Juragan UKM. Usaha kita mulai, kalau tidak sekarang kapan lagi. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe dan pencet tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Juragan UKM, video seputar UMKM di Indonesia. Oke Juragan, kali ini saya menemui Mas Fajar, pemilik budidaya namanya Arsil Koi, Mas ya. ya, Arsil Koi ini di Desa Karangsari. Ini Desa Karangsari, Mas. Desa Karangsari, kecamatannya Andong Sili, Kelurahan Andong Sili, Kecamatan Mojo Tengah. Ke dusunnya Karangsari, Desa Andong Sili, Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Ya, ini cukup lumayan besar ini di Kabupaten Wonosobo. Kita mau tanya-tanya, Mas ya. Ya. Seputar usaha budidaya koi. Kalau ini lebih ke apa, pembesaran gitu, Mas ya. Ini untuk saya sendiri lebih tepatnya ke penjualan, Mas. Penjualan. Jual beli. Jadi saya belanja dari Jawa Timur. Di sana saya punya pembesaran. Ketika ikan sudah layak dijual, sudah besar, nanti kirim ke Jawa Tengah, khususnya Wonosobo. Nanti kita dijual dari mulai grade A, B, C, ada yang SK, ada yang HQ gitu. Oh, grade-nya macam-macam. Grade-nya macam-macam ya, dari A, B, C gitu, sampai ke kropiok juga ada. Kropiok itu yang ibaratnya sudah ya istilahnya buat tester kolam lah, Mas. Oh, buat yang tester kolam, pemula saja. Ya. Kalau ini sudah Arsil Koi ini sudah berapa tahun ini, Mas Fajar? Alhamdulillah saya jualan koi itu berapa tahun ya? Dari 2017 ya kalau nggak salah. 2017 berarti 5 tahunan. 5 tahunan. Tapi ramenya itu dari 2018. 2018 ya, ramenya. Kalau 2017 kan awal mula perkenalan lah, ceritanya perkenalan. Merintis ya, itu. Merintisnya dari 2017. Dunia perkoian ini kan semakin banyak. Ya, jadi kan kita juga harus jaga konsumen. Jangan asal kita beli ikan dijual kita dapat untung udah, jangan. Jadi kita harus lebihnya itu menjaga konsumen terlebih dahulu, Mas. Menjaga kepercayaan. Ya, kepercayaan. Jadi ketika kita menjual ikan itu ini ikan layak nggak dijual, itu yang utama. Dan yang kedua, ketika sudah sampai konsumen, ini ikan mati atau enggak ya, namanya ikan kan ibaratnya kan memang itu udah takdir ya, ada resiko mati. Ya, resiko mati. Cuman kan alangkah baiknya kita harus ibaratnya menjelaskan kepada konsumen. Jangan terlalu diam lah, istilahnya tuh
udah dijual udah enggak, jangan. Jadi kita harus mengarahkan Betul, supaya betul. si pembeli itu bisa puas belanja di Arsil Koi gitu. Betul, karena pembeli itu kan beda-beda, ada Ya. yang pemula, ada Ya, yang sudah benar. senior, Senior gitu mungkin gitu. ya. Iya. Makanya harus menjaga Iya. kepercayaan. Itu paling utama, Mas. Ya. Makanya alhamdulillah sekarang berkembang Ya, sudah 5 alhamdulillah tahun ini. berkembang. Iya. Dari zaman tahun 2017 itu saya merintisnya itu akuarium cuma satu, Mas. Akuarium cuma satu. Ya, penampungannya itu pakai terpal, itu juga terpal murah, Mas. Terpal murah, ubet sana sini ya. Dulu awalnya ya sering mati-mati terus, Mas, karena Pemula lah. iya namanya juga belajar gitu kan, pasti banyak yang rugi, ada juga yang mati gitu kan. Iya, betul. Kalau ini berarti fokusnya penjualan ya. Ya, Kalau jenisnya apa Kalau saja jenisnya ya? itu banyak, Mas. Kalau untuk wilayah Wonosobo itu yang paling ramai itu soa. Soa Itu yang warnanya nah ini seperti logo di gambar saya ini namanya soa. soa Itu ya, hitam merah putih. Gambar. Itu perpaduan itu. Jadi soa itu Wonosobo rame. Ada juga siro. Siro itu warnanya hitam putih. Warnanya hitam putih. Ya khusus hitam putih itu namanya siro. Ada juga itu jenis kohaku. Kohaku itu warnanya itu merah putih. Ya seperti bendera merah putih itu, merah putih. Itu banyak diminati di Wonosobo. Ya banyak diminati. Ada juga ini sanke. Kalau sanke itu hitamnya itu nggak terlalu nonjol ke kepala. Jadi hitamnya itu biasanya itu nitik di badan. Di antara putih itu ke titik hitam, itu sanke namanya. Terus ada banyak juga yang lain tuh, nanti ada tanco, ada kurumo, ada susui, ada gosiki, ada utsuri. Wah, pokoknya banyak, Mas. Yang namanya koi itu banyak, namanya banyak. Kalau harga itu lebih ke jenisnya atau ke kualitasnya, itu apa itu yang bikin mahal itu apa, Mas? Apa jenisnya, misalnya ke tanco itu misalnya lebih mahal atau apa itu? Kalau untuk harga kita sesuaikan kualitas ya, Mas. Kualitasnya. Jadi ketika panen gitu kan nggak, kalau ukuran 20 ke atas kan itu ibaratnya masih campur ya, Mas, masih campur. 20 itu 20 cm. 20 cm. 20 cm, kalau ukuran 20 cm itu kan masih campur. 20 cm itu belum di-grade. Berapa hari? Biasanya usia berapa hari? Biasanya kalau di Blitar niku dari ukuran, kalau udah ukuran 20 cm niku biasanya 4 bulan, Mas. 4 bulan. Iya, 4 bulan, 5 bulan itu udah dipanen, ukurannya biasa 20 sampai 25 cm. Itu nanti di-grade lagi, Mas. Jadi di-grade itu dari A, B, C, ada yang SQ, ada yang HQ. Nanti kalau yang SQ, HQ nanti pisah lagi, Mas. Dari berapa ribu ekor nanti diseleksi. Diseleksi itu dapat yang bagusnya berapa, yang jeleknya berapa, itu diseleksi lagi. Jadi yang bagus itu kita besarin lagi, Mas. Di Blitar itu nanti kita besarin lagi sampai dengan ukuran 35 sampai 40 cm gitu. Tapi pertama diseleksi itu ukuran 20 cm itu. Ya, 20 cm biasanya. Oh, enggak, pertama kali itu biasanya 15 cm udah seleksi, Mas. 15 cm ya. Karena sudah ketahuan. Ya, ketahuan warna polanya gitu kan, sudah mulai kelihatan gitu kan. 15 cm diseleksi. Nanti seleksinya itu yang bagus kita besarin lagi, yang jelek kita jual harga murah lah gitu. Nanti 15 dari 15 nanti ke 25, nanti dari 25 ke 35, dari 35 nanti sampai ke 50 cm itu udah yang super gitu. Gitu. Ya, jadi berapa kali seleksi itu bertahap terus gitu. Tergantung kita mau panennya kapan, itu kan selera masing-masing kalau masalah seleksi. Kalau kualitas itu lebih ke corak warna atau apa? Kalau untuk kualitas itu biasanya lebih ke, kalau untuk pemula itu biasanya tuh ke pola sama corak warna, Mas. Corak warna. Ya, jadi ketika lihat ikan, kita mandang ikan kalau warnanya bagus, otomatis siapapun pasti suka. Ya. Tapi kalau warnanya jelek, siapapun pasti
lihatnya itu biasa aja. Iya. Jadi untuk pemula biasanya itu melihat ikan itu dari kualitas warna dulu mas. Kualitas warna bagus, strong. Terus nanti ke pola. Biasanya kalau pemula polanya simetris enggak gitu. Maksudnya dalam arti simetris itu antara kanan kiri itu imbang. Gitu. Dalam arti imbang itu kalau di dunia perkoian itu namanya ada pattern, juga ada skin gitu kan. Terus nanti kita menjalan ke body. Nah, body juga mempengaruhi mas. Body itu biasanya yang menurut para senior atau pemula-pemula itu mengetahui, ini body biasanya itu bodinya tuh bagus. Jadi antara depan sampai belakang itu biasanya tuh bulky body bagus, lebih gemuk gitu. Gemuk ya, jadi agak melebar ke samping. Terus nanti dari kepala itu kecil, tapi sampai ke bawah itu sampai ke ujung ekor itu bagus. Biasanya munuk mas, itu udah kelihatan bagus. Kayak istilahnya tuh kayak koi-koi imporian gitulah mas. Oh ya. Kalau warna itu sebenarnya pengaruh sama pakan nggak sih atau perawatan gitu kan? Nah ini kalau untuk warna itu maksudnya biar warnanya lebih bagus misalnya gitu. Biar terjaga gitu ya mas maksudnya gitu. Itu ada pakan tersendiri juga mas. Jadi untuk warna itu biasanya kalau untuk penghobi itu pakainya color mas. Color ya khusus ya warna. Pakan tapi warna itu color gitu. Itu khusus pakan warna color. Kalau untuk body itu biasanya ke growth. Jenis pakannya beda. Growth ya beda tuh. Juga ada color, ada growth, ada wejem. Itu macam-macam mas. Ada buat pembersihnya juga ada. Pembersih itu warna putih, maksudnya biar warnanya putihnya itu semakin cerah gitu kan. Itu ada juga pakannya macam-macam. Ada pakannya macam-macam. Ya pakannya macam-macam. Oh gitu. Untuk warna ada sendiri. Ya warna body ada, warna putih juga ada. Intinya untuk mengeluarkan sumi-sumi yang ada di ikan koi tersebut gitu. Jadi nanti warnanya itu jadi timbul. Yang dulunya nggak muncul, jadi muncul. Jadi kita didorong pakai pakan gitu. Didorong. Ya. Biasanya itu kalau untuk warna itu pakan-pakan yang mahal itu biasanya kalau untuk yang suka show. Untuk konten. Yang ya orang-orang yang suka show itu biasanya keeping pakai pakan yang mahal karena untuk mempercepat. Untuk mempercepat warna. Itu biasanya disendirikan yang saya tadi bilang mas, yang disendirikan itu namanya di-keeping. Ya, di-keeping. Namanya perkoian itu di-keeping. Dipisah, disendirikan, nanti kasih warna yang bagus. Itu biasanya nimbul warna, kalau merah ya warnanya tambah merah, strong. Itu warnanya jadi strong. Itu pakannya juga ada khusus gitu. Lebih mahal. Gitu ya. Ya. Kalau ini kan kalau Mas Fajar ini kan khusus untuk jual beli ya. Berarti ini apa kulakannya dari mana ya? Kalau saya sendiri ini saya kan mitra sama orang Jawa Timur, Blitar. Mitra sama Blitar ya. Ya, jadi kalau saya sendiri pribadi kan kalau di Wonosobo sendiri kan belum ada lahan. Belum ada lahan. Jadi untuk membesarkan ikan juga pun sangatlah ya menurut saya sendiri agak sulit lah mas. Lihat kondisi air Wonosobo kalau di sawah itu agak sulit. Lebih cepat itu pembesaran itu malah di Jawa Timur gitu. Di Jawa Timur? Ya di Jawa Timur. Jadi saya mitra sama orang Jawa Timur. Nanti ketika induknya lahir, maksudnya induknya size berapa itu size ukuran ikan juga mempengaruhi. Nanti misal katakanlah induknya, kalau untuk saya pribadi kan mitranya kan induknya harus 50 up. Dalam arti 50, 60 sampai 70 ukuran anunya induknya. Itu induknya harus besar juga mas. Kalau induknya nggak besar nanti keturunannya itu jadi nggak ikut besar. Mempengaruhi mas masalahnya. Jadi induknya juga harus besar. Nanti saya ketika udah dipijah, dikawinkan, nanti udah seleksi berapa bulan, 15 cm, nanti seleksi lagi yang bagus, dibesarin lagi gitu. Nah nanti kalau sudah diseleksi yang bagus, kirim ke Wonosobo, saya jual.
Biasanya dikirim ke sini ukuran berapa? 15 atau sampai? Dari 15 pun 15 cm pun sudah dikirim, tapi yang dikirim yang grade itu dulu Mas, grade A sama grade B. Grade A sama grade B. Ya, untuk yang Eski Haki kita besarin lagi Mas. Dibesarin Ya, lagi. dibesarin lagi biar harganya juga semakin mahal. Semakin besar kan semakin mahal kalau Ya, ikannya betul. bagus. Tapi kalau misalnya sudah ada permintaan di sini tetap Nah, dijual. kalau sudah ada yang permintaan, Mas saya minta yang ukuran segini tapi bagus lah, baru saya jual. Oh, gitu ya. Tergantung peminat. Berarti sampai ke sini kan Jawa Timur, Jawa Blitar. Timur, ya. Blitar ya. Blitar kan suhunya beda Mas ya. Beda ya. Itu nanti proses karantina gimana itu? Prosesnya Ya, gimana supaya di sini bisa bertahan, tidak mati Ya. gimana? Gini, kalau dari Jawa Timur perjalanan kan selama 8 jam ya. 8 jam. Jadi untuk biar suhunya stabil itu kondisi air Blitar sama Wonosobo memang jauh berbeda. Cuman untuk kejernihan saya sudah ibaratnya sudah jelajah ke sana sendiri. Itu airnya itu hampir sama, hampir mirip. Hampir sama. Hampir mirip. Jadi kebersihannya antara Blitar sama Wonosobo itu hampir mirip. Hampir sama. Ya, karena bersih. Nah, terus untuk menjaga pH-nya itu kan memang beda. Jadi kita itu didorong biasanya itu pakai heater dulu, Mas. Pakai heater. Ya. Biasanya saya ketika ikan datang itu kan masih di kantong plastik. Ya, betul. Itu kita dicampur dulu sama air sini biar supaya airnya itu stabil. Jadi campur antara air Blitar sama air Wonosobo. Campurnya gimana? Dicampur. Ya, ketika datang ikannya di kantong plastik saya jadikan satu. Jadikan satu. Ya, antara air Blitar sama air Wonosobo. Maksudnya plastiknya dimasukkan ke Ya, maksudnya masukkan ke bak, ditampung, nanti dicampur sama air Wonosobo. Jadi satu. Nanti selama beberapa jam biar nyampur sendiri. Lah, begitu sudah nyampur, kita ikannya langsung dikarantina di akuarium. Nah, dan selama di akuarium itu pun kita harus dipuasakan, Mas. Jangan dikasih makan. Selama ngarantina itu. Jadi biasanya berapa hari atau berapa? biasanya kalau saya ngarantina ikan itu untuk sembuh total ada yang 1 bulan, Ada satu. ada yang 3 minggu, ada yang 2 minggu. Tergantung kondisi ikan di sana sudah karantina berapa lama, Mas. Oh, Ya. gitu. Jadi tergantung kondisi di sana. Kalau di sana karantina sudah lama, di sini tinggal meneruskan. Tinggal terus Ya, tapi kalau di sana baru panen dari sawah, di sini lebih berat karantinanya Ya, karena ya, ya. itu masih bawa kotoran banyak, Mas. Iya, betul. Nah, jadi untuk selama saya karantina itu yang paling penting jangan dikasih makan. Jangan dikasih. Makan. Karena Jadi pakan dipuasakan. Pakan pengaruh. sangat mempengaruhi, nanti keruh lagi, Mas. Jadi diusahakan jangan dikasih makan selama karantina. Biar supaya ikan itu cepat beradaptasi dan cepat sehat. Terus saran untuk pemula ini Mas supaya ketika baru beli kemudian memelihara ikan koi supaya tidak mati ini yang sangat perlu diperhatikan tuh apa Mas? Untuk pemula tersendiri saya sarankan yang pertama itu harus bersabar. Biasanya kan kalau untuk pemula kan rata-rata kan kesusu ya, kesusu dalam arti buru-buru ya. Iya. Buru-buru kepengen lihat ikan di kolam, Iya. Betul. cepet ngasih makan. Karena enaknya itu biasanya kalau pemula kan ngasih makan ikan, Mas. Iya. Jadi kelihatannya itu seneng. Iya, betul. Rasa stresnya itu hilang. Betul. Tapi sebenarnya itu salah. Oh, Untuk gitu. pemula itu dianjurkan, diwajibkan itu kalau bisa itu harus sabar dulu, jangan buru-buru langsung Sabar masuk kolam. Jadi ketika beli ikan, meskipun ikan itu sudah lolos karantina, itu diwajibkan itu harus punya akuarium minimal 1 lah. Akuarium di rumah, punya akuarium untuk karantina. Jadi adaptasi juga, Mas. Tapi adaptasinya itu nggak terlalu lama seperti di penjualnya gitu. Kalau untuk di penjualnya kan pasti lama, sampai 2 minggu, 3 minggu, sampai 1 bulan. Tapi kalau untuk si penghobi baru
si pembeli itu nggak harus lama, cukup karena biasanya di penjual sudah dikarantina ini. Ya, itu ibaratnya kan karena sudah di penjual sudah karantina, jadi si penghobi itu tinggal menikmati. Tapi menikmati juga itu harus disesuaikan dulu airnya. Jadi yang namanya karantina juga, tapi nggak terlalu lama, paling cuma 2-3 hari itu airnya sudah sesuai gitu. Oh, disesuaikan. Ya, disesuaikan. Caranya gimana? Nah, ini untuk sesuaikan itu biasanya kalau untuk di karantina ada juga yang diapungkan dulu di kolam sama kantongnya. Nah, sama kantong plastiknya itu diapungkan di kolam. Nanti suhunya sudah sama baru diangkat. Terus ikannya itu dimasukkan ke akuarium. Lebih bagus lagi untuk karantina itu airnya air kolam. Itu lebih bagus. Untuk karantina itu ambil dari air kolam. Jadi nanti untuk adaptasi ke kolam itu lebih cepat, Mas. Oh, gitu. Daripada itu air baru. Itu lebih cepat air yang sudah lama. Oh, gitu. Itu lebih cepat untuk para penghobi baru itu. Jadi ya saya sarankan jadi air kolam itu buat ngarantina di ikan akuarium. Yang baru datang ya, ikan di akuarium gitu. Jadi nanti ketika ikan sudah sehat 2-3 hari dimasukin kolam itu sudah nggak kaget. Karena gitu. airnya air dari kolam. Itu juga nggak usah dikasih makan juga. Jangan dikasih makan dulu selama karantina gitu. Terus kasih garam grosok sedikit, nggak usah terlalu banyak. Nah, nanti dilihat situasi kondisinya ikan seperti apa. Ketika ikannya sudah lincah, sehat, barulah kita masukin ke kolam. Kalau sehat itu kelihatan dari lincahnya. Ya, pergerakan ikan itu biasanya itu terlihat. Kalau ikan sehat itu pergerakannya itu lincah. Nah, tapi kalau ikan belum sehat atau belum lolos karantina, biasanya itu menyendiri, diam. Diam dalam arti masih berontak. Nah, jadi biasanya kalau ikan-ikan baru itu kan masih berontak, belum sama orang pun belum adaptasi gitu kan. Biasanya seperti itu. Ya. Terus untuk misalnya ada yang minat kemudian di luar kota juga bisa kirim, Pak, Mas ya? Ya, alhamdulillah saya meskipun luar kota Wonosobo pun saya melayani juga gitu. Jadi enggak harus wilayah Wonosobo gitu, Mas. Kadang yang namanya rezeki kan sampai ke seluruh kemana-mana lah istilahnya tuh, sampai kemana-mana pun saya tetap layani gitu. Ya, alhamdulillah ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bogor, ada yang dari Bandung, ada yang dari Jogja, Semarang. Itu kan tetap saya layanin. Dan pengirimannya pun juga ada travel sendiri gitu. Travel ikan kan banyak, setiap hari ada sampai Wonosobo gitu. Kalau misalnya mau beli tinggal WA saja, ya, Mas, nanti ya. kalau misal Mas Fajar nanti nomornya ada di tinggal nanti WA nanti biasanya gimana nanti ngelihat sampel ikannya dulu atau gimana, maksudnya ya biasanya ikannya? Nanti ketika ada yang berminat gitu nanti saya kasih video, misal katakanlah satu video itu 10 atau 5 ekor biar jelas kan. Nanti tinggal dicoret mau yang mana, nanti saya pisah lagi, harga cocok, saya packing kemas pakai kardus, pakai kantong oksigen, yang penting nanti bisa dikirim. Dan itu pun juga nggak ketika udah deal juga nggak harus langsung kirim, Mas. Kita harus disendirikan lagi, karantina lagi. Oh, di karantina dulu. Jadi karantina lagi buat di perjalanan. Jadi biar supaya ikan itu di perjalanan sehat, nggak gampang stres, juga nggak takut mati gitu. Jadi kita harus karantina buat di perjalanan ke depan gitu. Maksudnya kan, misal katakanlah ikan meskipun sudah lolos, tetap saya karantina lagi buat di perjalanan. Oke, jadi yang di luar kota Wonosobo mau beli, baik yang pemula atau yang sudah senior pecinta ikan koi, bisa pesan di Asril Koi dengan Mas Fajar. Buat yang di dalam kota wilayah Wonosobo atau sekitar Wonosobo bisa datang saja langsung ke Dusun
Karangsari, Andong Sili, Desa Andong Kecamatan Sili, Mojo Tengah, Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Nanti juga kalau misalnya tidak tahu lokasinya bisa WA dulu ya gitu biar insya Allah kalau Mas Fajar di rumah terus ya sering ya alhamdulillah saya melayani ya kalau saya bukannya jam 7 pagi sampai jam 12 malam sampai jam 12 malam tetap dilayani dilayani malam pun saya tetap layani.